Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, kita bisa kembali lagi pada kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita di channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan juga pecinta, pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kajian kita masih menerangkan tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perbuatan pelanggaran-pelanggaran dari pihak suami. Suami-suami yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak wajibnya si istri. Suami yang seperti demikian dianggap sebagai suami-suami yang nusyuz, suami-suami yang telah melalaikan dan zalim terhadap hak-hak wajib istrinya. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada video sebelumnya bahwa ketika ada suami yang bertindak seperti demikian, maka istri punya wewenang untuk memberikan nasihat kepada suaminya. Jika sekiranya nasihat ini tidak membuat si suami itu jera, tidak membuat si suami ini bertaubat, tidak membuat si suami ini untuk menjadi lebih baik, maka si istri boleh untuk mengangkat masalahnya kepada pihak pengadilan agama, atau kalau memang canggung untuk berangkat kepada pihak pengadilan agama, maka si istri diperbolehkan untuk melaporkan masalahnya kepada mertuanya, yaitu kepada orang tua si suami. Ini diperbolehkan, hal-hal seperti itu diperbolehkan. Lalu kelanjutan keterangan, terutama yang disebutkan di dalam kitab Al-Iqna, satu kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau dalam hal ini memberikan keterangan, fa'in asa'a khuluqahu, jika sekiranya asa'a khuluqahu, si suami itu buruk peringainya, si suami ini buruk akhlaknya, ya, wa adzaha bidarbin aw ghairihi, lalu kemudian si suami ini melakukan tindakan pemukulan kepada si istri, si suami ini melakukan tindakan mengganggu kepada si istri walaupun bukan dengan memukul. Ya, si suami tiba-tiba dia itu mukul dengan tangannya, ini dipukul-pukul, atau mungkin dengan menendang, atau mungkin dengan melempar sepatu, atau melempar apa misalkan, ya. Bila sababin, yang mana tindakan ganggu seperti itu, tindakan menyakiti seperti itu, bila sababin, tanpa ada sebab. Ya, jadi si suami ini dia sudah bukan lagi tidak melaksanakan hak-hak wajib si istri, tapi sudah naik levelnya sampai pada level menyakiti si istri. Ya, menyakiti si istri. Maka ketika kasus ini diangkat kepada pengadilan agama, atau kasus ini diangkat kepada orang tuanya si suami, nahahu anzalika, hukumnya wajib bagi si hakim, hukumnya wajib bagi orang tuanya suami untuk melarang dan menghentikan perbuatan-perbuatan zalim dari si suami. Hukumnya wajib. Tidak boleh hakim membiarkan kezaliman seperti ini terus berlangsung, terus terjadi pada rumah tangga yang sedang dilanda musibah seperti ini. Orang tua si suami juga tidak boleh membiarkan putranya berbuat zalim kepada menantunya. Tidak boleh. Dua pihak ini ketika mendapatkan laporan seperti demikian bahwa putranya ini telah berbuat kasar kepada si istri dengan pukulan atau yang lainnya, maka orang tuanya si suami wajib untuk melarang dan menghentikan perbuatan-perbuatan zalim dari putranya. Ya. Tapi dalam keterangan ini wala yu'ziruhu, si hakim, ya pihak pengadilan agama, dilarang untuk memberikan takzir, dilarang untuk memberikan hukuman kepada si suami. Suaminya tidak boleh dihukum hanya gara-gara melakukan pemukulan kepada si istri. Nah,
Dari keterangan yang disebutkan dalam kitab Iqna ini menjadi timbul pertanyaan. Kenapa kok kemudian si suami ini ketika memukul istrinya, ya, si hakim tidak boleh memberikan hukuman? Nah, ini jangan disalahpahami. Diterangkan oleh ulama-ulama yang lain, terutama yang kami pegang saat ini adalah dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami 'alal Iqna'. Yang dimaksud suami itu tidak dihukum gara-gara memukul istrinya adalah ketika pukulan ini la yata'adda 'alaiha. Sebagaimana disebutkan, walau kana la yata'adda 'alaiha. Suami memukul istri, ya, si suami memukul istri bukan dalam tindakan-tindakan yang menganiaya atau menyakiti istrinya. Berarti bisa kita pahami bahwa pukulan-pukulan yang dimaksud pada keterangan kitab Iqna, pukulan-pukulan yang tidak memunculkan hukuman takzir dari pihak hakim adalah pukulan-pukulan yang bersifat tidak menyakiti. Kalau seperti yang diterangkan dalam kitab Fathul Qorib dengan bahasa darbun ghairu mubarrih. Pukulan-pukulan yang tidak menyakiti kepada si istri. Pukulan-pukulan yang sifatnya itu tidak menimbulkan kecacatan. Pukulan-pukulan yang sifatnya itu tidak menghilangkan kemanfaatan anggota tubuh. Ini yang dimaksud. Ketika pukulannya model seperti itu, maka pihak hakim tidak boleh memberikan hukuman kepada suami yang telah berbuat seperti demikian. Tapi kalau sekiranya pukulannya suami kepada istri ini sudah bersifat yata'adda 'alaiha, sudah bersifat penganiayaan kepada si istri, pukulannya suami ini sudah bersifat menyakiti kepada si istri, sampai misalkan memunculkan lebam, misalkan sampai misalkan si istri ini timbul biru di kulitnya, misalkan di muka atau di tangannya misalkan, atau sampai memunculkan kecacatan-kecacatan misalkan, atau sampai memunculkan hilangnya manfaat anggota tubuh misalkan. Maka dari peristiwa yang seperti itu, hakim boleh memberikan takzir. Hakim boleh memberikan hukuman dengan catatan jika si istri meminta. Ya, jika si istri meminta kepada hakim supaya suaminya ini dihukum. Artinya kalau mungkin konteksnya di negara Indonesia, si istri telah melakukan laporan kepada pihak pengadilan bahwa suaminya telah berbuat zalim dengan tindak kekerasan seperti yang tadi kita ceritakan. Tapi kalau seandainya si istri ini tidak melaporkan tindakan suami kepada pihak hakim, si istri ini tidak melaporkan suaminya kepada pihak kepolisian misalkan, si istri diam saja, si istri tidak memberikan tindak lanjut ketika diberlakukan seperti itu, dia menerima saja, maka si suami yang seperti demikian yang telah zalim ini tidak bisa dihukum secara kacamata hukum. Ya, tidak bisa diberikan sanksi, tidak bisa diberikan takzir secara hukum. Dia tetap dianggap zalim, si suami ini tetap dianggap berbuat zalim, tapi nanti tanggung jawabnya bukan di dunia, tapi tanggung jawabnya adalah nanti ketika sudah berada di alam akhirat. Si istri di akhirat nanti punya wewenang untuk menuntut segala bentuk kezaliman yang telah dilakukan oleh suaminya. Dituntut di akhirat nanti bahwa si laki-laki ini pernah memukul saya, si laki-laki ini pernah menendang saya, si laki-laki ini pernah meludahi saya, si laki-laki ini pernah berbuat kasar, saya dibenturkan, saya diinikan, dan seterusnya, itu bisa dituntut ketika di akhirat. Karena apa? Karena si istri tidak melaporkan kepada pihak pengadilan. Tapi kalau si istri ini melaporkan kepada pihak pengadilan dan meminta supaya hakim ini memberikan hukuman kepada suaminya, maka di saat seperti itu hakim boleh untuk menghukum si suami sampai dia mau berhenti dari perbuatan-perbuatan zalimnya. Nah, ini penting untuk difahami supaya semua istri-istri yang ada ketika memiliki suami yang tipenya itu temperamen, tipenya itu mudah melakukan kekerasan fisik, memahami hal-hal yang seperti demikian. Supaya ini semuanya kita bahas, supaya apa? Supaya kita bisa mawas diri. Kita bisa menjaga diri masing-masing untuk tidak berbuat zalim kepada pasangannya masing-masing. Nah, ini penting untuk kita sadari, penting untuk kita fahami, penting untuk kita mengerti, supaya kita terselamatkan baik itu di dunia, terlebih lagi nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita dan semua anak-anak kita
senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kezaliman-kezaliman, baik kezaliman itu di dalam rumah atau kezaliman itu di luar rumah atau dimanapun saja. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.